Haleluya. Sekarang kita akan melanjut dari 1 Samuel pasal 22. Jadi mari kita mulai dengan membaca 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 6. Mungkin bisa tunjukkan layar saya. Terima kasih. Kita baca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska, di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri dekatnya. Inilah firman Allah. Kita akan melihat seluruh pasal, tapi kita membaca 6 ayat untuk saat ini. Minggu lalu kita belajar 1 Samuel pasal 21-22, dan kita melihat bagaimana Daud dikejar oleh Raja Saul dan jatuh ke dalam keadaan menyedihkan. 1 Samuel pasal 20-21 di minggu lalu. Bukan karena kesalahan atau dosanya sendiri sehingga ia masuk ke dalam penderitaan ini atau kesulitan ini, tapi melalui masa itu ia menyadari kekurangannya sendiri. Ia mempelajari kekurangannya dan mempelajari hal-hal baru dalam hubungannya dengan Allah. Jadi saya pikir dan saya bersyukur pada Allah kita memiliki ibadah tengah minggu ini di tengah hidup kamu di dunia ini. Dan kamu memiliki kesempatan, kamu mungkin pikir ini adalah usaha tambahan atau waktu tambahan. Tapi ini mungkin kesempatan kamu untuk datang dan bisa bernafas. Kamu bisa bertemu dengan Allah, dan saya harap dan saya berdoa bisa dihibur oleh firman Allah, dan saya berdoa kita bisa menerima firman Allah. Jadi Daud di tengah penderitaan ia menyadari dan mengerti betapa berdosanya dia di dalam, bagaimana ia begitu lemah dalam roh. Jadi ia menemukan dirinya sendiri di dalam kesulitan ini, dalam perjalanan ini. Dan ia menyadari di Mazmur yang ia tulis kalau Allah adalah satu-satunya tempat perlindungannya. Dan ia belajar untuk bersyukur bahkan di tengah-tengah kesulitan dan kesalahpahaman. Dan ingat, dia harus pura-pura jadi orang gila. Betapa ia merasa kesepian kan di tanah Filistin dan Gad, hanya untuk menyelamatkan dirinya. Lalu setelah itu ia pergi lagi dan tiba di Gua Adulam. Dan di sini ia pergi ke Moab dan ia pergi ke Heret. Tapi kita akan pikir akan meninjau Gua Adulam di sini. Ini menjadi tempat yang paling tidak dapat dilupakan dan tempat paling penting di antara tempat yang Daud kunjungi dalam hidup pelariannya. Untuk orang Ibrani pada saat itu, Gua memiliki 2 tujuan utama. Gua, yang pertama,
Dan saya tidak bekerja. Ya, gua memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, sebagai tempat perlindungan. Yang kedua, tempat pemakaman. Jadi kamu bisa bayangkan Daud bersembunyi di gua walaupun diketahui sebagai tempat perlindungan atau tempat berteduh, tapi ini juga sebagai tempat pemakaman. Inilah tempat yang secara rohania ia mengubur jiwa lamanya. Tapi gua Adulam ini memiliki makna kristologis yang sangat penting. Kristologis artinya sesuatu yang berhubungan dengan Kristus. Pada saat terendahnya, di sebuah gua yang seperti makam, fondasi kerajaannya mulai terbentuk. Sama seperti kekristenan yang dimulai dari sebuah makam. Dari makam yang kosong. Kerajaan Daud juga secara efektif dimulai di sini. Kamu ingat saudara-saudara dan seluruh rumah tangga ayahnya? Orang-orang berkumpul berapa banyak orangnya? Sekitar 400 orang yang dikatakan Alkitab kan. Jadi bukan mereka datang untuk mengunjung dan bilang goodbye, tapi mereka mulai mengikuti Daud mulai saat itu. Jadi ini menunjukkan orang-orang ini terutama saudara-saudara Daud dan orang-orang di dalam rumah tangga ayahnya, mereka juga sepertinya kehilangan tempat tinggal. Coba kamu pikirkan kenapa? Kenapa keluarga Daud mencari tempat perlindungan dan mendengar Daud di sana di Gua Adulam, dan mereka datang dan berkumpul dengan dia? Saul mengejar dan mencari Daud. Kemana dia mungkin akan pergi? Mereka pasti ke rumah keluarganya kan? Dan di sini kita bisa melihat makna kristologis. Jadi kalau Daud itu adalah bentuk tipologis dari Yesus, maka keluarga itu siapa? Kita adalah keluarganya. Orang-orang yang menjadi anak-anak Kristus, mereka yang mengikuti Kristus. Secara alami, mereka yang mengikuti Daud, dan untuk kita orang-orang yang mengikuti Kristus akan menderita bersama dengan mereka kan? Secara alami mereka akan menghadapi kesulitan, menderita kerugian, dan menanggung penganiayaan karena dia. Keluarganya menderita karena Daud, untuk kita keluarga dari Yesus karena Yesus. Kenapa? Kenapa? Karena siapa yang berkuasa secara sementara dunia ini? Setan memiliki kuasa, sama seperti Saul yang merupakan raja. Walaupun dia tidak akan menjadi raja untuk waktu yang lama, tapi dia masih memiliki kekuasaan. Dan mengetahui kalau kerajaan itu akan hilang dalam jangka waktu pendek, ia sangat putus asa. Ia menggunakan segala rencana jahat untuk mengalahkan orang-orang pilihan Allah. Itu yang dilakukan setan sekarang. Ia tahu kalau kekuasaannya akan diambil dari dia. Dan itu sebabnya ia menggunakan segala cara. Ia menggunakan segala cara jahat untuk memastikan kalau ia bisa membunuh kita semua sebelum ia kehilangan kekuasaannya. Kenapa? Karena Allah berkata, saya akan menjadikan kamu imamat rajani. Tapi nggak tahu gimana, gagasan itu telah merayap ke dalam pikiran banyak orang Kristen. Gagasan apa? Karena saya percaya pada Yesus, karena saya datang ke gereja, karena saya memberikan perpuluhan, karena saya melayani, secara otomatis kita mengharapkan mendapatkan berkat duniawi. Secara otomatis
kita merasa saya layak mendapatkan berkat dari Allah. Banyak orang mencari kedamaian dan kemakmuran duniawi dalam nama Yesus. Dan bukannya menerima harga sejati dari menjadi murid Yesus. Apa itu? Elder telah menjawab ini dengan cukup kencang supaya kita dengar. Itulah penderitaan. Tapi kalau kita pikir, kalau penderitaan itu datang pada diri kita terkejut. Kenapa? Saya percaya pada Yesus, saya pergi ke gereja, saya berikan persembahan. Kenapa Allah memberikan saya penderitaan? Tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau kita akan menderita dalam nama Yesus. Jadi mari kita tidak terkejut kalau ada penderitaan dalam hidup kita. Penderitaan yang dirasakan oleh keluarga Daud untuk dia memiliki arti model kristologis. Kalau kita mengikuti Yesus, kita juga akan tidak nyaman, akan disalahpahami dan menderita karena Yesus. Dan Yesus berkata, mereka yang menderita karena nama saya akan ingat. Saya akan memberikan upah kepada mereka. Kenapa kamu ingin mengikuti Yesus kalau gitu? 400 orang yang berkumpul di Gua Adulam, apakah mereka punya pilihan? Mereka punya pilihan kan untuk hidup di cara yang lebih mudah. Dengan ada di sisi Saul, mengikuti Saul, atau mengikuti jalan penderitaan dengan ikut Daud. Jadi cara apa yang kamu pilih? Ayo jujur, kamu ingin cara yang lebih mudah atau lebih susah? Jalan yang sempit atau jalan yang luas? Kita ingin hidup yang lebih baik. Kita ingin hidup yang lebih mudah, tapi kenapa kamu ada di sini sekarang? Kenapa kamu memilih jalan penderitaan? Kenapa kamu ikuti Yesus? Kenapa kamu menjaga firman? Apakah karena kamu gila? Apakah karena kamu bodoh? Kenapa? Sebelum kamu menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat lebih jauh. Kita lihat di ayat 2, untuk mengingatkan kita, berhimpunlah juga kepada setiap orang yang kesukaran. Setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang bersakit hati. 3 kategori. Mereka yang dalam kesukaran. Kenapa? Mereka yang menderita kesulitan karena mereka berdiri bersama dengan Kristus. Daud pada saat itu. Dan bukannya dunia atau Saul pada saat itu. Bagaimana mereka yang dikejar-kejar tukang piutang? Bukan karena kesalahan keuangan mereka atau kecanduan atau mereka menghabiskan uang dengan cara yang salah, tapi karena mereka dikucilkan oleh masyarakat pada saat itu. Mereka kehilangan pekerjaan karena mengikuti Daud atau Yesus, dan mereka tidak dapat bertahan hidup di dunia ini. Dan ini merupakan pertandaan nubuat untuk mereka yang tidak memiliki tanda iblis 666 di akhir zaman. Mereka tidak bisa membeli atau menjual. Mereka tidak bisa bertahan hidup di dunia ini. Bagaimana dengan mereka yang sakit hati? Sakit hati, kata ini berasal dari kata Ibrani. Saya tulis dalam bahasa Inggris ya. Mar. Saya bahkan tidak bisa menulis dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Di mana kamu lihat bahasa Ibrani mar, ra, mara? Apa artinya? Artinya pahit. Mereka yang telah merasakan pahit, sedih. Mereka yang telah merasakan kepahitan hidup. Dan mereka yang mencari jawaban. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini yang telah merasakan marah?
Kita keluar ke sana, dan kadang-kadang di dalam sini, kita merasakan mari itu. Jadi, orang-orang yang ditolak oleh dunia ini, orang-orang yang disakiti oleh dunia ini, orang-orang yang dalam kesukaran, yang dikejar tukang piutang, yang kumpulkan di sini, di makam tempat Daud, di mana harusnya ada kematian. Mereka yang disakiti, mereka yang sedih, kalian yang Allah kumpulkan di tempat ini disebut gua ini. Gua Adulam. Adulam. Tempat di mana kematian harusnya berkuasa merajalela. Tapi itu adalah di mana kerajaan Allah dimulai. Dan kenapa kalian di sini? Saya sudah bertanya pertanyaan itu. Kenapa mereka di sana? Kita di sini karena kesedihan itu. Kita di sini karena kepahitan itu. Kita di sini karena kematian itu, hutang itu. Ada waktu di mana kita mencari Allah dan Dia memanggil kita ke sini. Ini bukan karena pilihan kita. Ini bukan karena kita memilih Daud dan bukannya Saul. Itu hanya karena kita sudah menjadi keluarga Daud. Dan kepahitan ini dan ketidakpuasan dan kesukaran ini adalah kasih karunia. Bisa kamu bayangkan? Sangat ironis. Hal yang kita dorong itu adalah kasih karunia Allah. Yesus juga memberitahukan kita di khotbah di atas gunung, kalau mereka yang miskin, orang yang berkabung, orang dianiaya, mereka yang diberkati. Mari kita lihat di Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Mari kita baca. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Jadi mari kita ingat ini. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan sangat baik. Dalam bahasa Yunani, urutan dari kata-kata itu sangat penting. Apa yang datang lebih dahulu? Karena dalam bahasa Yunani kamu bisa lihat dan kamu bisa tulis dalam bahasa Inggris, orang yang miskin berbahagialah. Tapi dikatakan di sini berbahagialah orang yang miskin. Jadi kalau kita ikuti urutan Yunani, kata berbahagialah datang lebih dahulu. Jadi kita bisa pikirkan perbedaan. Berbahagialah orang yang miskin, dan bukannya orang yang miskin berbahagia. Apakah ada perbedaannya? Ada perbedaan secara teologis. Kamu tidak diberkati karena kamu miskin di hadapan Allah, tapi kamu miskin di hadapan Allah karena kamu berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita.
Kamu tidak berbahagia karena berduka cita. Kamu berduka cita karena kamu berbahagia. Kamu datang ke Gua Adulam bukan untuk berbahagia, tapi kamu datang ke Gua Adulam karena kita berbahagia. Kamu tidak datang untuk berbahagia, tapi kamu datang karena kamu bahagia. Kamu melakukan pekerjaan Allah bukan supaya kita berbahagia atau diberkati, tapi karena Allah sudah memberkati kita. Kadang-kadang berkat fisik atau hasil dari berkat itu kita lihat belakangan. Tapi Allah berkata, saya sudah berkati kamu. Itu sebabnya kadang-kadang kita melalui penderitaan dan kesulitan. Daud melalui kehidupan pelarian ini bukan supaya ia diberkati atau berbahagia, tapi karena ia sudah diberkati atau sudah bahagia. Kamu percaya nggak? Apa ini masuk akal nggak? Kamu melalui kesulitan karena kamu diberkati. Tidak akan berkata amin. Tapi amin. Dan kamu akan melihat hasil dari ini nanti. Mari kita percaya. Bahkan kalau kamu tidak bisa percaya, bahkan pada saat kita tidak bisa lihat, mari kita percaya. Percaya kalau kita di sini, kita bahkan melalui penderitaan karena Allah sudah memberkati kita untuk menjadi anggota keluarganya. Jadi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Saul. Ayat 6. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gebea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan. Jadi dia duduk di bawah pohon tamariska dengan tombaknya di tangan. Selalu siap untuk membunuh, selalu siap untuk melawan, menyerang. Dan ini adalah bentuk dari setan, selalu siap untuk membunuh seseorang, siap untuk menjatuhkan seseorang. Saya berdoa kalau kita semua tidak memiliki postur ini. Ada orang kenapa mereka selalu siap gosip, atau mencari alasan bergosip, mencari kelemahan orang. Saya nggak tahu, untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka selalu dalam mode menyerang setiap saat. Kenapa Saul menjadi seperti ini? 1 Samuel pasal 22 ayat 7-8, Saul berkata kepada para pegawainya yang lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri dekatnya, cobalah dengar ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku dan tidak ada seorang pun yang menyatakan padaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku atau yang menyatakan padaku bahwa anakku telah penghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Apa yang dikatakan dia? Apakah ini fakta? Atau ini adalah imajinasinya? Coba kamu dengarkan dia. Itu tentang saya. Dan bagaimana orang-orang mencoba menyerang saya, orang mencoba menyembunyikan dari saya. Kamu sebutnya apa secara psikologis? Sindrom apa? Ini adalah imajinasi. Ia berimajinasi dan berbicara seolah-olah itu adalah fakta. Paranoia ini berasal dari rasa takut. Takut apa? Coba kita analisa cara pikir Saul. Psikologi Saul. Kenapa ia sangat takut? Kenapa ia sangat paranoid? Ia tahu kalau ia akan kehilangan tahtanya. Dan karena Nabi Samuel mengatakan pada dia, dan ketika ia tahu Daud akan menjadi penerusnya, maka ia mulai membenci Daud.
Dimulai dari mana? Di mana ketakutan ini berasal? Apa yang menyebabkannya? Kamu ingat ketika roh Allah meninggalkan dia? Karena ia menolak firman Allah. Itu hal yang sama di Taman Eden ketika Adam menolak firman Allah. Itu karena waktu ketika saya menolak firman Allah dan memilih untuk tidak taat kepadanya, dan ketika Allah memberikan saya kesempatan untuk bertobat, saya tidak melakukannya. Dan dari sana, ketakutan ini, racun ketakutan ini bertumbuh menjadi gitu cepat sehingga itu memakan itu semua. Dan itu yang terjadi pada Saul. Ia kehilangan kesempatan untuk taat pada firman Allah dan ia kehilangan kesempatan untuk bertobat. Dan setelah itu turun, langsung turun. Ketakutan dan kegelapan yang begitu besar, ia tidak bisa mengatasinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa taat ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk taat. Ketika kita kehilangan kesempatan untuk taat, bahkan ketika kita ingin taat, kita sudah tidak bisa. Nah, semoga kita menjadi orang yang bisa bertobat ketika kita diberikan kesempatan. Karena kalau kita kehilangan kesempatan itu pada saat kita mau bertobat, itu sudah terlambat. Jadi sekarang kita lihat di 1 Samuel pasal 31. 1 Samuel pasal 31 ayat 13. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Tulang siapa? Tulang Raja Saul dikubur di mana? Di bawah pohon tamariska. Ia duduk di bawah pohon tamariska, mencoba untuk membunuh Daud, tapi bayangan kematian sudah ada padanya. Itu seperti sudah menjadi bayangan bagaimana ia akan mati dan dikuburkan di bawah pohon tamariska. Ayat 9-10, kembali di 1 Samuel pasal 22 ayat 9-10. Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikan kepadanya. Kamu ingat kan dari minggu lalu Daud pergi ke Nob di mana ada imam dan ia meminta dan Ahimelek memberikan roti kudus. Dan kita lihat kalau Doeg orang Edom ada di sana sedang mengintip itu semua. Dan orang ini dia juga melakukan pekerjaan setan. Ia melapor kepada Saul apa yang dilihatnya. Dan kamu lihat dia melihatnya dan dia sedang berpikir dan memutuskan menggunakan senjatanya dengan waktu yang paling baik untuk keuntungan dia sendiri. Untuk keuntungan dia sendiri, ia tidak peduli betapa banyak orang yang harus mati karena itu. Ia menggunakannya untuk keuntungan dia sendiri. Saul di Wahyu pasal 12 ayat 10. Saya bacakan. Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Itu yang dilakukan oleh setan. Kita lihat di Doeg, dia adalah seorang penuduh. Untuk keuntungan dia dan kesombongan dia, ia menyebabkan begitu banyak orang mati. Berapa banyak yang mati tangan dia? Dia adalah orang Edom. Dalam sejarah penebusan, kita bisa lihat setan menggunakan keturunan Edom, yaitu Esau, mencoba untuk menghancurkan dan memusnahkan umat perjanjian Allah. Kamu ingat Amalek?
Kamu ingat Haman? Haman juga keturunan dari Edom. Dan coba kamu ingat Herodes juga, yang mencoba untuk menghancurkan benih-benih orang-orang perjanjian Allah. Kita lihat di ayat 13-16. Kemudian bertanya Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya?" Jadi ini Saul berbicara dengan Ahimelek. Ia menuduh Ahimelek, "Mengapa engkau dengan anak Isai itu dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja, dan kepala para pengawalmu, dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku tidak menyanyikan Allah bagi dia. Sekali-sekali tidak. Jangan kiranya Raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Kamu lihat apa di sini? Kamu ingat Daud bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi ia tidak melakukannya? Kamu lihat ada kontras di sini. Pembicaraan dengan jelas membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Ahimelek berkata tentang kebenaran tanpa ketakutan. Raja Saul terus berbicara kebohongan. Beberapa hal yang ia katakan seperti kebenaran, tapi ia mengubahnya menjadi kebohongan. Ahimelek berbicara kebenaran, dan Saul terus berbohong. Ahimelek memilih jalan untuk menjaga kehidupan, bahkan memberikan roti itu juga untuk menjaga kehidupan, kan? Ia berbicara tentang bagaimana Daud harus hidup, bagaimana ia melakukan hal yang baik untuk raja. Sementara Saul memilih jalan kehancuran. Ia ingin membunuh. Ia ingin mencari alasan untuk membunuh siapapun. Dan dia bilang, "Ahimelek, kamu harus mati, bukan hanya kamu, tapi seluruh keluargamu." Saul sudah sampai ke titik di mana ia tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Semoga kita tidak seperti Saul. Semoga kita tidak ditipu oleh setan dengan cara seperti itu. Ini adalah hasil dari makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Kamu tidak bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Kamu tidak bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi sekarang kesimpulan, mari kita lihat Mazmur pasal 142. Mazmur pasal 142. Dan kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita menjadi hakim jujur dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa bilang kita seperti Daud setiap saat. Kadang-kadang kita harus ragu-ragu dan bertanya pada diri kita. Tanya, apakah saya seperti Saul? Apakah saya ditipu? Apakah saya begitu keras kepala sampai saya selalu pikir jalan saya adalah jalan yang baik? Apakah saya begitu egois? Kadang-kadang berpikir apa yang baik pada saya adalah orang baik, apa yang melawan saya harus mati. Coba kamu lihat Daud. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada dalam suatu goa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku.
telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari-cari aku. Ini seperti yang dikatakan oleh Saul kan, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Tapi yang dilakukan oleh Daud, Daud mencari Allah. Daud mencari Allah dan meminta kepadanya Allah. Di mana saya melakukan kesalahan? Apa yang telah saya lakukan dengan salah? Saya berseru-seru padamu Tuhan. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengingat aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Pada saat kesulitan, saya harap kita membaca Mazmur ini, terutama tentang Daud. Dan membaca ini akan menjadi doa. Allah memimpin kita untuk berpegang hanya kepadanya. Allah menunggu untuk kita datang kepadanya. Dan kadang-kadang dalam kesulitan, kesedihan, bahkan ketika kita merasa sesuatu tidak adil atau ada kebencian yang datang kepadanya dengan tangan terangkat. Allah menunggu pada saat itu, dan saya percaya ibadah hari Rabu ini adalah kesempatan untuk datang dan mengangkat tangan kita dan mencari kepadanya dan berkata, Bapa Allah, tolong bantu saya karena tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa pergi ke kanan atau ke kiri. Saya ada di gua ini. Dan ini mungkin bisa menjadi makam saya. Tapi itulah saat ketika Allah mengangkat kita. Siapa yang diberkati? Saul diperlihatkan kesalahannya, tapi ia tidak bertobat. Daud, ia jatuh ke dalam kehidupan pelarian bukan karena kesalahannya sendiri, tapi ia datang ke hadapan Allah dalam pertobatan. Mencari dia dengan kerendahan hati, kerendahan diri. Dan dalam proses membuang bahkan dosa-dosa terdalam yang tersembunyi dalam dia, ia menemukan syukur dalam pekerjaan penebusan Allah. Dan saya benar-benar berdoa kalau kamu dan saya bisa menemukan syukur dalam diri kita. Kita bisa menemukan dosa terdalam dan bisa mengusirnya melalui pertobatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami waktu ini untuk merenung tentang pelarian Daud, tentang syukur Daud. Dan Bapa, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk mengingat bahwa kami adalah anak-anak-Mu, Bapa. Dan dengan mengikuti Yesus Kristus, mungkin ada kesulitan, mungkin ada kesukaran. Tapi Bapa, hanya Engkau memberkati kami terlebih dahulu. Tolong bantu kami untuk menyadari berkat itu. Betapa luar biasa dan baiknya berkat ini dibanding dengan penderitaan yang kami jalani. Bapa, tolong bantu kami untuk bangkit, dan semoga tempat ini tidak menjadi makam kami. Semoga tempat ini menjadi titik awal dari kerajaan kekal-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.